Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Bambang Service. Oke guys, di kesempatan kali ini masuk servisan lagi ya. Ini Oppo A3s. Kendalanya bisa sobat lihat semua. Ini kendalanya retak guys. Dan sentuhan ini masih normal ya. Nah ini bisa dilihat retak ya. Dan ini LCD-nya udah pernah ganti guys ya. Jadi ya kata lain berarti ini LCD-nya bukan original lagi. Berarti ini LCD KW ya. Dan di video saya sebelumnya itu ada requestan untuk gimana caranya ganti kaca di LCD KW, karena kebanyakan kalau penggantian di LCD KW menggunakan MOK cair itu rembes guys. Dan ini bisa dilihat ya, saya lampirkan komentarnya di salah satu video saya ya. Dia untuk menyarankan tes ganti kaca gelas atau kaca layar atau touchscreen itu di HP yang udah pernah ganti LCD, jadi LCD KW ya. Gimana caranya nggak rembes ya? Seperti biasa, yuk kita simak sama-sama guys. Oke, tadi kita udah buka ya untuk area backdoor atau penutup belakang, dan ini kita buka juga untuk penutup area mesin ya. Ini kita lepaskan semua baut-baut yang menempel. Nah ini kita lepaskan semua guys ya. Nah untuk di Oppo A3s dia tidak memiliki soket touchscreen. Jadi kalau untuk penggantian kaca gelas, yang pertama itu LCD harus normal. Yang kedua itu LCD-nya sentuhannya normal ya, sentuhan normal dan LCD-nya itu normal. Jadi jangan sampai sentuhan bermasalah karena dia tidak menggunakan jalur touchscreen, melainkan hanya penggantian di kaca layar. Kalau misalkan sentuhan udah bermasalah berarti mau penggantian satu set. Nah ini kita lepaskan juga untuk soket kameranya guys ya. Kameranya kita lepaskan karena ya takut terkena lem ketika proses penggantian kaca layar. Nah ini kita lepaskan dulu untuk baterainya. Dan ini penutup area baterai ya, plastiknya. Ini double tip baterai. Jadi saya lepaskan juga guys ya, biar enak nanti ya ketika mencopot baterai, karena kita akan mengetes-ngetes ya. Nah ini soket LCD saya lepaskan juga. Dan setelah itu kita panaskan dulu ya LCD-nya ya, menggunakan blower bisa, menggunakan hair dryer bisa, ataupun head gun seperti yang saya gunakan ini juga bisa. Jadi tinggal dikondisikan untuk sobat semua ya. Nah ini kita kelilingin dulu guys sampai betul-betul hangat ya, agar ketika pencopotan LCD-nya itu lebih mudah guys. Karena kalau tidak dihangatkan seperti ini, nanti ketika pencopotan LCD dari frame itu sulit ya, karena lemnya masih keras. Apalagi ini LCD-nya udah pernah ganti guys. Jadi kita tidak tahu tuser sebelumnya itu lemnya seberapa banyak, kita nggak tahu ya. Jadi kita hangatkan saja ya, pembukaannya hati-hati guys ya. Nah ini kita seset pelan-pelan menggunakan plastik mika tipis. Nah ketika udah dapat ruang di area paling bawah LCD, itu langsung kita seset seperti ini ya. Nah ini kita seset perlahan ya, jangan terlalu dipaksakan. Nah ini pelan-pelan saja, alon-alon ya. Nah ini tinggal di bagian bawah guys ya, ketika saya rasa agak panas, agak sulit ya, saya panaskan lagi. Jadi untuk sobat semua, pembukaan LCD ini hati-hati ya, karena LCD-nya masih kita gunakan. Kecuali kalau misalkan kita di sini penggantian satu set ya, bebas-bebas saja, mau rusak pun nggak masalah. Karena di sini kita hanya penggantian layar ya, kita hati-hati pembukanya ya. Nah ini LCD-nya guys udah terlepas dari frame. Wah ini retaknya udah lumayan juga ya. Pecah-pecahan kacanya lumayan banyak guys. Oke, langsung kita tes apakah LCD-nya masih normal atau cacat ya. Kita tes dulu ya, sebelum kita lanjutkan proses pengerjaannya. Jadi kita tes dulu guys. Nah ini saya bersihkan sedikit ya, karena ada debu tadi. Nah ini kita pasangkan kembali soket LCD-nya, kita pasangkan juga baterainya, lalu kita tes apakah LCD-nya masih worth it atau bermasalah. Oke, ini kita tunggu proses loadingannya ya. Oke, ini udah tampil guys. Wah ini udah penuh RAM-nya. Nah ini kita coba tes, touchscreen-nya masih normal ya, dan LCD-nya juga tidak ada cacat ya, berarti siap untuk kita lanjutkan ya proses penggantian kaca layar. Ini LCD-nya kita lepaskan kembali ya. Nah ini Oke guys, dan ini bisa dilihat ya, keadaannya ini retak.
ya untuk mempermudah kita proses penggantian kaca layar dan proses pemisahannya nanti, ini kita lem dulu guys ya. Kita kasih lakban bening ya, kita kasih lakban bening seperti ini. Kita tutupin dulu untuk area kaca layarnya. Seperti ini aja guys ya. Ya fungsi dari lakban ini yang pertama itu biar menahan kaca agar tidak berhamburan. Yang kedua, agar memudahkan mesin separator kita untuk menyedot sempurna vakumnya guys. Karena kalau misalkan keadaan pecah seperti ini, itu vakumnya tidak bisa menyedot sempurna ya. Jadi kalau udah kita kasih lakban ini, setidaknya letak-letaknya itu tertutup oleh lakban ini. Jadi ketika kita tempelkan di mesin separator itu lebih mudah untuk penyesetan karena vakumnya bekerja dengan baik ya. Nah ini kita gunakan lakban bening saja seperti ini. Kita tutupin semua guys ya. Dan ini karena saya lihat letaknya udah lumayan parah, jadi ya hati-hati ya. Nah ini kita rapikan kembali untuk lakbannya dan kita gunting ya area pinggirannya. Oke, untuk sobat semua, mungkin selama ini saya mungkin dilihat upload video selalu yang ori-ori ya. Penggantian kaca layar ini menggunakan LCD ori. Apalagi saya di sini tidak menggunakan lem oka berbentuk stiker atau lem oka kering, melainkan menggunakan lem oka basah atau lem oka cair ya. Kebanyakan dari tuser itu ngeluhnya biasa dirembes guys ya. Nah, trik yang saya lakukan ini itu salah satu trik yang saya lakukan ini mempermudah kita agar tidak rembes ketika proses penggantian kaca layar menggunakan lem oka cair. Nah ini udah kita lapisin dengan lakban ya. Selanjutnya kita bawa ke mesin separator, kita tempelkan seperti ini. Dan kita tunggu hingga panas ya, itu kurang lebih panasnya di 75 sampai 80. Ketika kita rasa udah di panas 75 sampai 80 langsung kita penyesetan guys. Nah di sini untuk penyesetannya, pemisahan LCD-nya saya menggunakan kawat berukuran 0,03, jadi kawat halus ya. Dan bisa dilihat guys, tadi udah putus ya. Dan ini putus lagi. Ya, terus lanjutin saja. Memang kalau untuk kawat yang berukuran halus seperti ini itu memang rawan putus guys. Namun ya kawat halus ini menghindari kita ketika penyesetan mengenai lapisan polarit. Karena kalau mengenai lapisan polarit takutnya nanti layarnya blank putih ya. Nah ini udah selesai untuk pemisahan kaca layarnya. Nah ini kaca layar yang lama ya, gelas yang lama. Kita fokus ke LCD guys ya. Nah di LCD ini itu masih ada menempel sisa-sisa lem oka yang lama ya. Jadi ini kita bersihkan dulu seperti ini. Kita pelintir ya. Terus kita pelintir sampai bersih ya. Untuk pembersihannya, pembersihan secara keseluruhan ya, ada di video saya sebelumnya. Itu udah ada pernah saya upload juga cara membersihkan lem oka ya di LCD. Dan ini saya percepat saja guys untuk mempersingkat durasi ya. Karena ini durasinya udah, penggantian kaca layar ini durasinya panjang guys. Itu kurang lebih 3 jaman ya. Jadi untuk mempersingkat durasi ya, ada sebagian saya percepat dan saya skip ya. Kalau misalkan untuk sobat melihat cara pembersihannya ada di video saya sebelumnya, itu udah ada saya upload ya tanpa skip untuk pembersihan sisa-sisa lem oka ya. Nah ini kita pelintir seperti ini guys. Nah ini kita pelintir terus ya sampai lem okanya betul-betul terangkat semua ya, sampai bersih. Nah seperti ini ya, nggak harus buru-buru ya. Untuk sobat semua nggak harus buru-buru ya, santai-santai saja. Untuk pembersihan sisa lem ini tidak harus tergesa-gesa guys ya, santai ya. Dan penekanannya juga ketika kita mempelintirnya ini, mengurutnya ini, itu dikondisikan ya, jangan terlalu kuat, takutnya nanti mengenai LCD terlalu kuat ya, nanti LCD nya cacat guys, pecah ya. Nah ini saya percepat ya, gerakan tangannya agak cepat bukan berarti saya kerjanya cepat, enggak guys ya. Ini kerjanya santai-santai saja. Dan ya, apalagi di bulan suci Ramadan saat ini ya, servisnya santai-santai saja guys, agar tidak terasa waktu berbuka ya. Oke, nah ini kita printer ya. Dan ini udah memasukin minggu kedua ya bulan suci Ramadan. Gimana sobat semua, masih kuat ya puasanya ya? Sabar guys, 2 minggu lagi udah menuju hari kemenangan ya. Oke, ini masih lanjut pembersihan. Nah ini sedikit saya percepat saja ya. Dan ini pembersihannya seperti ini aja guys. Kita pelintir ya, memang sulit ya untuk pembersihan sisa-sisa lem oka ini, memang lumayan sulit. Namun ya tetap hati-hati ya, tetap kondisikan saja, santai-santai saja ya, jangan terburu-buru.
Nah ini udah hampir selesai guys, tinggal sedikit lagi ya. Oke, beres guys. Wow, lumayan lama ya. Oke, langsung kita bawa ke meja saja, langsung kita bersihkan ya. Di sini saya menggunakan tisu dibantu minyak kayu putih. Seperti biasa ya pembersihannya, seperti ini kita lap-lap saja. Dan tadi sudah kita kasih minyak kayu putih ya. Nah untuk pembersihan di kaca layar itu sebenarnya sisa-sisa lem oka ya di kaca layar ini, di LCD ini sebenarnya ada cairan khusus ya, namun saya tidak punya ya, jadi saya menggunakan minyak kayu putih saja, salah satu yang saya anggap aman ya. Mungkin banyak yang menggunakan tinar, banyak juga yang menggunakan pertamax ya, tinggal sobat kondisikan saja mau ikutin trik yang mana. Namun kalau saya sendiri saya rasa lebih aman menggunakan minyak kayu putih saja guys. Oke, setelah kita pisahkan tadi LCD dengan kaca gelas yang lama dan kita bersihkan tadi ya sisa lem okanya, kita langsung tes. Karena kalau saya itu ketika baru dipisahkan itu tidak langsung saya tes guys. Yang pertama alasan saya ya kenapa nggak langsung saya tes ya, nggak enak dipandang ya, karena memang masih bekas-bekas lem itu nggak enak dipandang. Jadi saya bersihkan dulu lemnya sampai betul-betul bersih seperti ini ya. Masalah berhasil nggak berhasil itu urusan belakangannya, penting udah bersih ya. Oke, ini kita tes sentuhan, worth it ya, masih normal. Dan ini navigasinya hilang guys ya, jadi sulit untuk geser-geser, menggeser ya. Jadi saya coba cari di pengaturannya dulu. Nah ini kita tampilkan tombol navigasinya ya, jadi agar mudah. Nah seperti ini ya, karena banyak main seret-seret itu agak sulit guys ya. Dan ini LCD-nya normal ya, kita bisa lihat tadi sentuhan normal, LCD-nya juga masih normal ya. Kita lanjutkan. Nah ini bisa dilihat guys, ada bekas segelan ya, jadi ini LCD-nya ini udah pernah ganti sebelumnya, jadi ini bukan LCD KW. Nah seperti biasa kita tidak menggunakan lem oka kering ya atau lem oka stiker, tapi menggunakan lem oka cair atau lem oka basah. Nah yang dikhawatirkan untuk para tuser itu rembes guys ya, jadi menggunakan lem oka cair ini yang dikhawatirkan itu rembes ke dalam LCD. Jadi nanti LCD-nya rusak ya, atau LCD-nya ada berbayang-bayang seperti LCD kena air. Namun kalau kena lem oka itu lebih parah guys, bayang-bayangnya itu hitam ya, seperti awan mendung. Nah untuk menghindari rembes, jadi saya menggunakan lem yang biasa saya gunakan menempel LCD di frame. Ini lemnya ya, lem T7000 berwarna hitam. Jadi saya gunakan untuk menutup area pinggiran LCD, untuk mencegah agar lem oka cairnya itu tidak merembes ya guys ya ke dalam LCD. Ya kita kelilingin ya, termasuk bagian bawah juga dekat soketnya itu kita kelilingin juga, kita kasih lem juga. Namun jangan terlalu tebal guys ya, tipis-tipis saja. Karena kalau terlalu tebal takutnya nanti ketika kita presisikan di frame itu nggak pas. Jadi kita tipis-tipis saja ya. Namun tetap dipantau jangan sampai ada yang tidak terkena lem ya. Dan ini kita tunggu guys ya kurang lebih 10 menit sambil menunggu lemnya ini kering. Ya saya lanjut pembersihan ya di framenya. Oke, ini lemnya udah kering dan framenya juga udah bersih guys ya. Dan sisa-sisa lem yang lama itu udah saya bersihkan. Dan ini LCD-nya juga lemnya di area pinggir yang kita kasih tadi juga udah kering guys ya, kurang lebih 10 menitan. Kita bersihkan kembali ya. Nah ini kita bersihkan sampai kinclong guys. Dan ini kaca yang lama ya. Ini udah saya siapin kaca gelas yang baru ya, untuk Oppo A3s atau Realme C1 atau Realme 2 itu sama ya. Oke, kita kasih alas dulu ya, takutnya lem okanya meluber kemana-mana nanti ya, mengotori arena servis kita. Jadi saya kasih alas buku dulu ya, kertas koyak dulu ya. Nah ini kita lap LCD-nya guys. Nah untuk pemberian lem oka, mau itu lem oka cair atau lem oka kering, jangan sampai ada debu ya, jangan sampai ada debu atau sisa lem yang lama tertinggal di LCD. Jadi kita bersihkan sampai betul-betul bersih, jangan sampai meninggalkan debu ya. Karena kalau ada debu guys ketika udah dikasih lem oka, ya nanti hasilnya kurang mempesona guys. Nah ini kita bersihkan ya, kita buang debu-debunya guys. Dan ini saya gunakan lem oka cair seperti biasa. Kita beri lem oka cair seperti ini ya. Sobat kondisikan jangan sampai terlalu berlebihan, juga jangan sampai terlalu kekurangan. Kalau kekurangan nanti takutnya sulit untuk
menghilangkan gelembungnya ya. Namun kalau kekurangan juga kelebihan juga meluber kemana-mana, sayang guys, mubazir ya. Nah ini udah kita beri lem OK nya tadi, udah kita beri lem LCD nya ya. Selanjutnya ya kita ambilkan gelas yang baru. Ini kita pinggirkan dulu ya, jangan sampai terkena debu. Nah ini kaca gelas yang baru guys ya, kita kletek dulu plastiknya. Nah ini, oke, ini udah kita kletek guys ya, udah kita bersihkan. Dan ini saya lap kembali, ada debu sedikit tadi, saya bersihkan lagi. Nah langsung kita preskan di LCD nya guys. Jadi ini kaca gelas yang baru, kita presisikan, kita urut-urut ya. Jadi gelembung-gelembungnya kita urut ke pinggir ya. Jadi biar di tengah itu tidak meninggalkan bekas guys. Nah jadi untuk penggantian di kaca layar ini menggunakan lem OK cair, triknya seperti ini. Dan trik ini udah sering saya lakukan, jadi bukan hanya 1-2 kali ya, baik itu LCD ori atau LCD KW, itu udah pernah saya coba semua dan alhamdulillah hasilnya worth it guys. Namun tetap hati-hati ya. Yang perlu dipantau itu pengeleman area pinggir, menghindari rembes ya. Itu pengeleman area pinggir LCD. Terus ya pemberian lem OK juga sangat mempengaruhi guys, karena kalau terlalu banyak meluber keluar takutnya lemnya rembes ke dalam juga ya. Jadi dikondisikan lem OK nya itu nggak harus banyak ya. Oke, dan ini kita ambilkan frame nya, kita kasih alas seperti biasa ya, kita beri alas tisu agar mudah nanti ketika pengangkatan LCD nya ketika udah kering ya, sekaligus juga untuk meresap lem OK nya guys ya. Nah ini kita pasangkan LCD nya, kita presisikan ya, namun jangan dipaksa guys. Nah ini kita presisikan di frame ya, seperti ini ya, agar LCD nya nanti nggak jenjong guys. Karena kalau tidak menggunakan frame seperti ini, ketika takutnya lem OK nya ketika udah kering nanti LCD nya jenjong ya, jadi nggak pas. Nah, makanya saya ketika pengeringan LCD dan kaca gelas menyatukannya ya, itu saya gunakan bantuan frame. Jadi saya tempelkan di frame, terus ya tinggal saya kasih alas tisu. Fungsi tisu ini banyak guys ya, bukan hanya untuk memudahkan ketika mengangkat LCD nya nanti ya, fungsi tisu ini juga untuk menyerap lem OK ya. Jadi lem OK yang meluber tadi, yang terpres, jadi lem OK nya ada yang keluar tadi, itu langsung diserap oleh tisu. Jadi tidak ada ruang, tidak ada celah untuk lem OK nya rembes ke dalam LCD ya. Nah ini udah kita karetin, ini udah kita presisikan ya. Selanjutnya ya saya bersihkan kembali di LCD nya, ada lem OK yang meluber ke area ada luar LCD nya ya. Ini saya lap, saya bersihkan. Selanjutnya tinggal kita keringkan guys. Nah untuk pengeringannya kita harus menggunakan lampu UV ya. Nah untuk pengeringan lem OK cair itu tidak bisa menggunakan lampu biasa, dia harus menggunakan lampu khusus, itu lampu ultraviolet. Untuk proses pengeringannya itu nggak lama, kurang lebih 15 menit itu udah kering guys ya. Nah ini kita keringkan dulu lem OK nya guys. Oke, ini kurang lebih udah 15 menit ya, dan ini saya rasa udah mantap guys, udah pas ya. Ibarat kata kalau di oven itu matangnya pas, nggak mutung ya. Tahu mutung nggak guys? Nggak gosong ya, kalau bahasa kampung saya itu mutung namanya guys. Oke, nah ini kita lepaskan kembali karet-karetnya. Nah ini kita angkat kembali LCD nya guys, kita lepaskan baterai dan LCD nya kita angkat ya. Nah ini, wah bisa dilihat ya, tisunya itu lengket-lengket ya. Nah ini sisa-sisa lem OK yang meluber ke area pinggir, kita lap ya, kita bersihkan tanpa berlama-lama ya, kita langsung tes ya. Dan jangan lupa guys, di frame nya juga dibersihkan ya. Nah ini kita tes apakah LCD nya worth it atau ada rembes ya. Yang dikhawatirkan oleh para tuser itu rembes guys. Nah trik yang saya lakukan ini insya Allah menghindari rembes ya. Nah sambil menunggu proses bootingannya atau proses loadingnya, ini saya bersihkan lagi untuk di layarnya ya, agar enak dipandang guys. Karena kalau saya pribadi ketika kotor seperti ini nggak enak dipandang ya. Nah jadi ini saya lap dulu, saya bersihkan dulu sampai kinclong ya.
jadi biar enak dilihat guys. Nah ini ada lem OK nya yang mengeras ya karena faktor kena lampu UV. Nah ini kita lap sampai betul-betul bersih, sampai betul-betul kinclong guys. Nah ini bisa dilihat hitam pekat ya, lem OK nya kering sempurna guys. Nah, ini kita nyalakan, kita buka sandinya ya, dan kita lihat guys. Oke, ini di latar putih ya, kita bisa lihat sama-sama tanpa ada rembes ya. Jadi lem OK nya, lem OK cair tadi yang kita gunakan tidak rembes ke dalam LCD. Dan ini saya menggunakan LCD KW ya, karena untuk usernya ini sebelumnya udah pernah ganti LCD ya, namun retak lagi karena jatuh ya. Nah ini kita tes lagi untuk touchscreen, ini berfungsi dengan baik ya. Ini retak lagi kata usernya, jadi ya udah keliling di daerah saya Pontianak itu banyak tidak bisa menggantikan kaca layar. Jadi dia ketemu postingan saya mungkin atau gimana, datang ke alamat saya untuk penggantian kaca layar guys. Nah ini bisa kita lihat kembali, bening guys ya, tanpa ada rembes. Nah ini bisa dilihat. Oke, ini berarti LCD nya worth it, tinggal kita pasangkan ke frame nya guys. Nah ini kita frame nya kita lap ya. Seperti biasa, frame nya kita kasih lem dulu. Lem yang kita gunakan untuk mengelilingin di area LCD tadi ya. Ini juga saya gunakan untuk menempelkannya di frame nya guys. Nah ini kita kelilingin ya, nggak harus tebal, yang penting rata. Oke, ini memenuhi requestan tadi ya. Untuk semoga saja yang requestnya bisa lihat ya. Sama-sama teknisi ya, kita berbagi trik, berbagi ilmu ya, jangan pernah takut untuk sharing ya. Nah ini saya gunakan LCD KW, salah satu yang sangat ditakutin oleh para user ya, takutnya rembes. Nah ini LCD nya bisa dilihat guys ya, sisa segelan yang lama itu masih ada. Dan jangan lupa sebelum kita pasang itu kita bersihkan dulu untuk di kaca kameranya ya, di kamera selfie-nya. Jangan sampai nanti ketika usernya mau selfie malah buram guys. Nah ini kita presisikan LCD-nya di frame seperti ini ya. Kita pasangkan soketnya dan siap kita rakit kembali guys. Nah ini kita pasangin kembali ya untuk double tip baterainya tadi. Oke, seperti ini ya proses penggantian kaca layar di Oppo A3s menggunakan LCD KW dan menggunakan lem OK cair tanpa rembes. Kenapa saya tidak menggunakan lem OK kering ya, banyak mungkin yang bertanya-tanya ya, karena udah banyak di channel-channel tetangga itu menggunakan lem OK kering untuk di layar full. Dan ini saya membuat salah satu trik ya untuk sobat pemula semua. Jadi tidak harus menggunakan lem OK kering, karena lem OK kering kalau tidak ada bubble remover itu rawan gelembung. Namun kalau menggunakan lem OK cair rawan rembes. Jadi tinggal pilih ya. Namun untuk menghindari rembes ya, bisa diikutin trik yang saya lakukan ini ya. Ikutin step by stepnya. Dan yang belum subscribe dulu guys, mumpung masih ada waktu ya. Oke, ini kita rakit kembali, kita pasang kembali baut-bautnya. Jangan sampai bautnya berlebih guys ya. Kalau kurang tinggal kita tambahkan, tapi kalau lebih berarti ada yang belum kita pasang. Oke, ini udah kita pasangkan untuk baut-bautnya. Jangan lupa kita lap kembali ya di kamera belakangnya, takut ada debu ya. Oke, ini kita presisikan untuk frame-nya dan kita pasangkan lagi untuk kartunya ya. Langsung kita hidupin guys. Oppo HP fenomenal ya, dari Oppo ya, Oppo A3s ini guys. HP fenomenal ya, banyak sekali penggunanya. Nah ini kita bantu pengepresan LCD di frame-nya itu menggunakan karet seperti ini guys ya. Bisa menggunakan penjepit ya, bebas-bebas saja ya, nggak harus menggunakan karet ya. Kalau ada penjepit LCD, gunakan penjepit LCD juga nggak masalah. Oke, nah ini udah kita karetin. Nah ini kita tes ya. Oke, ini mantap guys. Wah ini lemnya ya. Oke, mantap juga guys, tanpa ada rembes ya. Semoga saja bisa diikutin ya triknya dan bermanfaat untuk sobat pemula semuanya. Oke, ini udah worth it ya, tinggal kita tunggu lemnya mengering ya. Itu kurang lebih 30 menit udah kering guys.
Oke, balik lagi ya. Ini lemnya udah kering. Ini saya diamkan kurang lebih 30 menit ya. Dan ini handphonenya ditunggu guys sama yang punya. Jadi ini yang punyanya itu ditunggu karena mungkin jauh ya. Jadi ditunggunya. Dan ini ya kita bersihkan lagi LCD-nya. Tadi pun selama pengepresan pengeringan lem juga saya bersihkan ya sisa lem yang belum berkepinggir agar mempersingkat waktu ya. Karena kasihan juga guys untuk usernya kelamaan nunggu ya. Nah ini kita tes kembali dan kita lihat kembali guys layarnya. Wow, bening ya. Ini LCD KW sesuai requestan. Jadi tetap mantap jiwa ya, tanpa ada rembes. Oke. Nah, seperti ini triknya. Semoga bisa dijadikan manfaat dan jangan lupa supportnya guys. Subscribe, bagikan ke sosial media teman-teman. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.